Usang kelam di Pakansari, skor telak 0-3 dari Vietnam, bikin semua fans timnas Indonesia bungkam dan geleng-geleng kepala. Siapa yang sangka, dari aksi John Herdman yang dikabarkan emosi berat, sampai Tom Hei yang mengamuk di tengah lapangan, permainan Garuda bisa sehancur dan seacak-acakan ini. Buat kamu fans sejati timnas yang berani tatap realita, dan pengen tahu akar masalah sebenarnya, kamu wajib simak video ini sampai habis. Klik dulu tombol like dan subscribe, sekarang juga biar kamu nggak ketinggalan analisis jujur dan tajam dari lensa bola Garuda. Kekalahan pahit 0-3 dari pasukan Kim Sang-sik ini bukan sekadar kehilangan 3 poin berharga di fase grup, melainkan menjadi tamparan keras yang menyadarkan kita semua. Kenapa intensitas bertanding para pemain kita mendadak merosot drastis? Dan kenapa skema strategi racikan John Herdman bisa gagal total hanya dalam durasi 90 menit? Mari kita bedah bersama-sama secara tuntas. Kemenangan telak Vietnam tanpa mampu kita balas 1 gol pun memang sangat menyakitkan. Namun suka atau tidak suka, secara jujur kita harus mengakui kalau Vietnam bermain jauh lebih baik, terutama dari sisi organisasi permainan dan disiplin taktik. Pendekatan reaktif football serta zonal marking yang diterapkan Kim Sang-sik terbukti sangat ampuh mematikan kreativitas dan alur bola anak asuh John Herdman. Padahal Kim Sang-sik sebelumnya sempat berjanji akan mengalahkan Indonesia dengan cara apapun. Menariknya, di laga kali ini Vietnam justru tidak bermain kasar atau provokatif seperti biasanya, melainkan fokus pada efektivitas permainan. Petaka untuk Indonesia dimulai sangat cepat, tepatnya di menit ke-6, berawal dari kepanikan Rizky Ridho saat mendapat high pressing ketat dari lini depan Vietnam, dipadu dengan pembacaan posisi atau reading the game yang kurang pas dari Nadeo Argawinata. Vietnam langsung menghukum kesalahan elementer tersebut menjadi gol pembuka. Gol kilat ini benar-benar merusak mentalitas dan game plan awal timnas. Pasca gol tersebut, para pemain tampak panik dan tidak lagi tenang saat membangun progresi serangan dari lini belakang. Sebenarnya, konsep taktik yang disusun John Herdman di laga ini tidak jauh berbeda ketika kita berhasil meraih kemenangan atas Oman maupun Mozambik. Dalam skema tersebut, salah satu dari 3 bek tengah diberi instruksi untuk overlap membantu serangan ke depan. Namun di Pakansari kemarin, Coach Herdman lupa kalau dia tidak memiliki sosok pelapis tangguh di lini tengah, seperti Joey Pelupesi yang pandai membaca ruang dan mengcover posisi yang ditinggalkan. Alhasil, lubang besar yang ditinggalkan Ridho berhasil dimanfaatkan dengan sangat cerdik oleh Vietnam lewat skema serangan balik cepat yang berbuah gol kedua. Pasca gol kedua tercipta, permainan Indonesia terlihat makin panik dan tidak berarah. Progresi alur bola sangat lambat, sirkulasi antar lini teras kaku, dan jarak antar pemain terbilang sangat jauh. Striker jangkung kita, Mitchell Baker, sebenarnya sempat mendapatkan beberapa setengah peluang. Namun Baker tidak bisa berbuat banyak karena dikawal ketat oleh 2 pemain bertahan Vietnam sekaligus. Dalam situasi normal, pengawalan ketat pada Baker seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain lain untuk mengisi ruang kosong. Namun lagi-lagi, hal itu gagal dimaksimalkan. Entah karena end passing yang ngawur atau decision making yang salah, intinya para pemain kita serba salah di lapangan. Sisi kanan pertahanan Garuda yang dihuni Eliano Reinders dan Rizky Ridho pun menjadi sasaran empuk yang terlalu mudah ditembus oleh penyerang sayap Vietnam. Babak pertama pun harus berakhir dengan situasi yang sangat menekan. Sebelum kita lanjut membedah apa yang membuat Tom Hei sampai mengamuk di lapangan, buat kamu yang tetap setia mengawal perjuangan timnas Indonesia di masa-masa sulit seperti ini, pencet dulu tombol like-nya sekarang sebagai bentuk dukungan penuh kita untuk Merah Putih. Oke, kita lanjut. Memasuki babak kedua, seluruh fans tentu berharap ada perubahan signifikan dari cara bermain timnas Indonesia, minimal dari segi fighting spirit dan keberanian melakukan tusukan. Namun kenyataannya, situasi di lapangan justru semakin membuat John Herdman murka dan gedek di pinggir lapangan. Gol ketiga, Vietnam yang dicetak oleh Rafaelsen kembali tercipta melalui skema counter attack kilat.
Gol ini menjadi bukti sahih betapa rapuh dan kacaunya organisasi lini belakang kita ketika harus tampil tanpa benteng-benteng utama seperti Jay Itzes, Elkan Baggett, Justin Hubner, maupun Kevin Dix. Di laga ini, jujur saja kita pasti kasihan melihat Tom Hay. Dari seluruh pemain yang merumput, praktis hanya sang profesor yang masih menunjukkan level kualitas dan visi bermain yang oke. Tapi perlu diingat, Hay sudah menguras fisiknya secara maksimal di 2 pertandingan sebelumnya dengan bermain penuh 90 menit. Ditambah lagi, di laga ini dia terlihat tidak nyaman ketika diminta untuk lebih banyak bergerak melebar ke sisi lapangan. Seperti ungkapan yang sering kita dengar di dunia sepak bola. Kalau seorang Tom Hay sampai mengamuk, melambaikan tangan, dan frustrasi di lapangan, itu menandakan permainan tim sedang dalam kondisi sangat kacau. Hay memegang bola, tetapi tidak ada satupun rekan di sekitarnya yang aktif membuka ruang atau bergerak mendekat untuk menerima umpan. Tentu sangat sulit bagi seorang deep lying playmaker untuk menggendong tim seorang diri, kecuali jika dia memiliki kemampuan solo run ala prim Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Intinya, timnas Indonesia benar-benar sedang berada dalam kondisi off day total, di mana hampir semua hal yang dicoba tidak ada yang berjalan dengan benar. Kekalahan pahit ini memberikan pelajaran yang sangat berharga dan membuka mata kita lebar-lebar. Perpindahan serta keputusan pemain diaspora untuk berkompetisi di liga lokal terbukti mengikis level intensitas dan standar permainan yang selama ini mereka miliki. Di kompetisi domestik, saat pemain melakukan kesalahan elementer, mereka mungkin masih bisa selamat dan tidak berbuah gol. Namun di tingkat internasional menghadapi tim yang sudah terbentuk solid seperti Vietnam, satu kesalahan kecil dipastikan akan langsung dihukum secara fatal. Bahkan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, secara terbuka mengakui bahwa kualitas permainan timnas Indonesia dengan dan tanpa kehadiran pemain abroad yang merumput di Eropa, itu bedanya sangat jauh. Fakta ini sulit untuk dibantah. Contoh paling nyata bisa kita cermati pada sosok Ivar Jenner. Saat masih bermain kompetitif bersama Jong Utrecht di Divisi 2 Liga Belanda, kita bisa melihat betapa bagusnya Ivar dalam memberikan keseimbangan, ketenangan, serta visi umpan di lini tengah. Namun setelah setengah musim bermain di liga lokal, gaya mainnya cenderung berubah menjadi terlalu aman dan kehilangan keagresifan khasnya. Ini menjadi catatan dan evaluasi yang sangat besar bagi John Herdman. Seorang pelatih tidak bisa menerapkan skema taktik yang kaku dan menuntut fleksibilitas tinggi jika tidak didukung oleh komposisi pemain yang terbiasa bermain di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam format turnamen dengan jadwal padat yang sangat mirip dengan agenda Boxing Day di Liga Inggris, kesiapan fisik, ketahanan mental, serta kedalaman skuad berkualitas merata adalah harga mati jika Indonesia ingin melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2030 maupun Piala Asia 2027 mendatang. Hasil buruk dari Vietnam ini otomatis menempatkan posisi Indonesia dalam situasi yang sangat sulit di tabel klasemen. Pada laga pamungkas grup, kita diwajibkan meraih kemenangan mutlak saat berhadapan dengan Singapura. Perlu diingat, Singapura bukanlah lawan yang bisa kita anggap remeh. Mereka terbukti sanggup menahan imbang Vietnam 0-0 di kandang sendiri dan memiliki organisasi permainan yang cukup rapi. Hanya raihan 3 poin penuh yang dapat menjaga asa Garuda untuk melangkah ke babak berikutnya, setidaknya melalui perhitungan jalur runner-up terbaik. Sepak bola memang kerap kali terasa menyakitkan. Di saat seluruh masyarakat sedang bermimpi tinggi, realita datang tanpa permisi memberi tamparan keras. Vietnam tidak hanya sukses mengamankan 3 poin di Stadion Pakansari, tetapi juga memaksa kita untuk berkaca. Walaupun lambang Garuda di dada sama, level dan kualitas permainan di atas lapangan tidak akan pernah bisa dibohongi. Namun justru dari kekalahan pahit dan badai, seperti inilah mentalitas juara yang sesungguhnya sedang diuji. Kemenangan memang bikin kita senang, tetapi kekalahan pahit yang akan menunjukkan siapa yang benar-benar mau belajar dan berkembang. Seperti kata pepatah terkenal, no pressure, no diamonds. Jika timnas Indonesia memang ditakdirkan untuk terbang lebih tinggi ke panggung dunia, maka ujian berat seperti ini harus kita lewati terlebih dahulu dengan kepala tegak.
Sekarang jelas, bukan waktunya untuk saling menunjuk jari, mencari kambing hitam, atau meratapi hasil. Fokus utama saat ini adalah mencari jawaban dan perbaikan. Satu kekalahan tidak akan pernah memadamkan mimpi besar kita. Selama para pemain dan staf pelatih memiliki keberanian untuk bangkit dan mengevaluasi seluruh kekurangan. Mari kita tetap rapatkan barisan, hilangkan sikap melempem, dan terus berikan dukungan positif agar skuad Garuda bisa tampil jauh lebih siap, lebih lapar, dan jauh lebih kuat di pertandingan hidup mati melawan Singapura nanti. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan update paling cepat dan analisis pasca pertandingan berikutnya dari lensa bola Garuda. Coba tuliskan pendapat, kritik, dan evaluasi kamu mengenai penampilan timnas kemarin di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita Garuda!